Sebuah desa yang dipimpin seorang lurah bernama Yatna melakukan sebuah kerjasama dengan seorang developer perumahan untuk membangun sebuah real estate di desanya itu. Dengan iming-iming tentu saja. Semua penduduk di desa itu disuruh pergi meninggalkan desa, dan hanya tersisa seorang janda yang masih menetap di sana. Akhirnya, karena bingung mengusir janda itu, bawahan-bawahan sang developer melakukan cara tercepat dan termudah, yakni dengan membakar rumah sang janda. Padahal janda itu sedang berada di dalam rumah. Namun, seorang anak tiba di mana anak itu adalah anak dari kepala desa, pergi ke rumah janda itu untuk mencari ayahnya. Masuk ke dalam rumah dan akhirnya ia ikut terbakar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Berakhlak. Ya. Selamat siang. Ya, Kak. Kabar baik ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan nama saya Grace. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan memandu diskusi mengenai rumah perkara yang dinilai berdasarkan kode etik nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Kita udah tahu ada 7 nilai-nilai dasar dari ASN, di mana masing-masing nilai memiliki 3 kode perilaku. Langsung aja ya. Tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Itu janji saya. Demi Allah. Ayo, sekarang aku bantuin kamu beresin barang-barang. Sore ini juga kamu harus pergi dari sini. Karena besok pagi, bulldozernya akan datang. Kita langsung bahas satu persatu dari nilai tersebut. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Kira-kira cuplikan film tadi, dia ada masalah nggak sih di dalam nilai dasar berorientasi pelayanan? Gimana? Kalau dari sudut pandang Kak Ana, ada yang salah nggak sih di film ini? Baik, kalau dari sudut pandang saya itu ada 2 hal memang dari film Rumah Perkara yang memiliki pelanggaran dalam berorientasi pada pelayanan. Karena dari definisinya itu sendiri, berorientasi pada pelayanan itu adalah komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara yang kita tahu dari video tadi, itu untuk kode etik yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, itu Pak Lurah tidak menepati janjinya pada saat kampanye. Padahal tadi kita sudah lihat kampanyenya itu sangat menggebu-gebu dan sangat luar biasa sekali bahwa kampanyenya itu yaitu akan memperbaiki posyandu, memperindah musola, menyediakan pakan ternak dan pupuk, kemudian juga akan melindungi warganya saat ada yang mengganggu atau akan melindungi desanya. Tapi apa yang terjadi tadi sudah dilihat ya. Untuk yang kedua yaitu Pak Lurah ini menyebabkan timbulnya masalah yang ada di lingkungannya. Karena apa? Karena memang Pak Lurah memiliki membuat seperti yang kita tahu bahwa dia memiliki kesepakatan di awal video tadi ya, mempunyai kesepakatan kepada Pak Jaya bahwa tanah yang ada di desanya Pak Lurah ini nanti akan dibuat real estate, padahal itu bukan suatu hal yang memang menguntungkan bagi masyarakat atau desanya. Untuk kode etik yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif dan diandalkan, ini pasti sudah dapat dilihat bahwa Pak Lurah ini atau Pak Yatna ini tidak dapat diandalkan karena seharusnya beliau itu memberikan
memberikan solusi atau memberikan kesejahteraan bagi warganya, tapi pada video tersebut atau pada film tersebut itu tidak terjadi. Padahal pada kampanyenya yang kita tahu tadi, wah luar biasa ya. Lalu untuk yang kedua, Pak Lurah atau Pak Yatna ini tidak bersikap ramah, terutama kepada istrinya, karena ada part di mana Pak Lurah ini bersikap kasar pada istrinya, pada anggota keluarganya yang seharusnya itu tidak terjadi. Gitu sih, baik, terima kasih. Jadi kira-kira dari 3 kode etik ada 2 ya yang Ada 2. bertentangan. Betul. Oke, baik. Kalau gitu kira-kira solusinya apa ya Kakak Betty ya? Ada yang bisa ditawarkan mungkin? Ya, terima kasih Kak Grace. Kalau menurut saya, sebagai seorang ASN itu, sebagai seorang pelayan publik, sebaiknya Pak Lurah memiliki komitmen gitu ya Kak, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima, dan dalam kepuasan masyarakat di lingkungan sekitarnya gitu. Terus juga sebagai Pak Lurah ini seorang pemimpin warganya ya harus bersikap ramah gitu. Jadi dimulai dari ramah kepada keluarga, ke lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi tidak bersikap arogan dan dapat melayani warga desanya. Kemudian seharusnya menjadi pemimpin itu harus solutif terhadap masalah yang ada di desanya, bukan justru malah menjadi penyebab timbulnya masalah seperti yang ada di video tadi. Begitu, Kak. Oke, kira-kira yang lain sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita lanjut ya ke nilai dasar yang kedua. Ya, selamat buat kemenangan Anda, Pak Yatna. Wah, saya nggak boleh takabur, Pak. Besok kan saya harus keluar negeri, Pak Yatna. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya. Dan sukses tahun-tahun ke depan lah. Ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendiri lah. Ya. Ya udah, oke. Oke. Kita lanjut ya ke nilai dasar yang kedua, yaitu akuntabel. Kalau menurut Kakak Dian nih, ada nggak sih kode etik yang bertentangan dengan film Rumah Perkara ini? Ya baik Kak, terima kasih. Seperti kita tahu, akuntabel itu definisinya adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya Kak ya. Jadi ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kode etiknya. Salah satunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi seperti video yang tadi kita sudah lihat, bahwa Pak Lurah ini sebenarnya tuh nggak jujur dari awal. Karena dia mencalonkan dirinya menjadi seorang lurah, itu sebenarnya tuh karena di belakangnya itu tuh kayak ada pihak bantuan dari luar, Kak. Jadi Pak Lurah ini ada kesepakatan dengan pihak luar yang justru akan menyengsarakan warga-warga masyarakat di wilayahnya nanti. Kemudian poin yang kedua adalah Pak Lurah ini juga tidak bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan kepada dirinya. Seperti kita tahu, warga ini memilih Pak Lurah ini menjadi seorang pejabat negara, itu kan pasti diberikan amanah ya Kak. Sedangkan Pak Lurah ini tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang amanah yang sudah diberikan. Kemudian Pak Lurah ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Kak tahun 2014 mengenai ASN, itu di mana poinnya itu yaitu pegawai ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian untuk kode etik yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini juga Pak Lurah ini sepertinya ini dia mengambil keuntungan tapi untuk pribadinya. Jadi memang dia tidak bertanggung jawab ya. Kemudian untuk tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, ini Pak Lurah juga sudah jelas telah bersikapnya ini semena-mena ya. Dengan cara dia memaksa warganya untuk menyerahkan sertifikat tanah
yang mereka miliki, kemudian setelah sertifikat tanahnya ada, mereka itu diminta untuk pergi meninggalkan desanya. Mungkin dari saya sih itu Kak yang tadi saya lihat. Baik, Kakak Dian. Sepertinya di poin akuntabel ini hampir semuanya eksplisit ya, tersirat gitu kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh si Pak Lurah ini. Nah, kalau gitu solusinya apa nih kira-kira Kakak Ilham? Oke, terima kasih Kak Grace. Jadi solusinya untuk sebagai ASN, yang pertama sebagai seorang pemimpin, harusnya ini Pak Lurah harus dapat melakukan tugasnya dengan jujur, dengan tanggung jawab, bukan malah membohongi warganya dengan janji palsu saat kampanye. Jadi yang kedua, sebagai ASN juga tidak menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi dan lebih memikirkan warganya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebagai ASN menolak segala bentuk suap yang dapat merugikan rakyatnya itu sendiri. Mungkin itu saja Kak Grace. Baik Kak Ilham, lengkap, padat, jelas ya. Ya. Selanjutnya, di sini tanggalnya sudah jelas, Pak. Kapan buldosernya masuk ke kampung ini? Dan surat ini juga sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Kok cepat sekali ya, Mas? Pak Lurah tahu sendirilah. Rencana Pak Jaya itu kan udah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dibuatnya besok. Jadi, sebelum buldosernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu. selanjutnya nilai yang ketiga ya. K, singkatan dari kompeten. Ada nggak kira-kira pelanggaran di bidang kompeten pada film Rumah Perkara? Kakak Betty, silakan. Baik, terima kasih Kak Grace. Kalau dari video sih ya Kak, itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Lurah itu sendiri. Yang pertama itu dari kode etik meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini dilihat dari Pak Lurah ini tidak mampu gitu Kak untuk menghadapi VUCA World gitu. VUCA World ya. VUCA tuh apa sih Kak Betty? Kak, VUCA World itu ada V-nya itu volatility. Itu dunia yang penuh gejolak, itu terus yang uncertainty itu disertai penuh ketidakpastian, dan VUC ya, C itu complexity, yaitu di mana situasinya itu saling berkaitan gitu Kak, dan saling mempengaruhi, dan A-nya itu yang terakhir ambiguity, itu ambiguitas gitu Kak. Terus Baik. untuk yang kedua ya Kak, ini melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi Pak Lurah ini sebagai pelayan publik itu tidak menjalankan tugas dengan baik gitu Kak. Jadi tidak mampu membela, mengayomi dalam permasalahan penggusuran warga tersebut gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik. Berarti 2 dari 3 ya yang dilanggar sama si Pak Lurah. Kalau gitu Iya, solusi yang ditawarkan apa ya, Kak Ana? Ya, Mbak Grace. Untuk solusinya sih sebenarnya untuk sebagai seorang lurah atau sebagai seorang pelayan publik, ASN profesional tentunya, sebaiknya pemimpin ini tuh harus menjadi seseorang yang dapat diandalkan, yang pasti dapat melakukan tugasnya dengan kualitas terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh warganya. Jadi harusnya Pak Lurah tuh sebaiknya bersikap seperti itu gitu. Selain itu, Pak Lurah juga harus bekerja sebaik-baiknya dengan berorientasi pada mutu dan peningkatan kesejahteraan warga, sehingga hidup warganya jadi lebih berarti dan bermakna, jadi lebih sejahtera warganya, bukan malah seperti sebaliknya yang ada di video Rumah Perkara tadi. Selanjutnya, Pak Lurah juga harus memiliki keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dari aparatur sesuai regulasi yang berlaku.
seperti kalau memang misalnya di dalam desanya, di wilayahnya Pak Lurah tadi kan ada Pak Jaya yang memang ingin membuat real estate, ada kafe-kafe, terus dan sebagainya. Kalau memang seperti itu bisa sesuai dengan regulasinya. Kalau mau dibuat seperti itu, mungkin ada perizinan-perizinan dari pemerintah yang memang itu memperbaiki warganya dan mensejahterakan warganya gitu, Kak Grace. Terima kasih. Baik. Yang lain ada yang mau nambahkan? Kayaknya udah mantap banget ya. Kita lanjut aja ya. Kang, jadi lurah itu harus melindungi warganya. Yang susah dibantu, yang sakit diobati. Bu, kamu juga ikut-ikutan mau menyalahin aku? Hah? Ini bukan buat aku. Buat siapa, Kang? Kamu jadi lurah itu buat siapa? Bagaimana warga melihat keluarga kita? Aku hanya mikirin Iqbal, Kang. Kamu itu nggak tahu. Ya? Ini buat kamu. Buat Iqbal. Jadi kira-kira ada nggak ya hal-hal yang bertentangan dari film Rumah Perkara ini dengan nilai harmonis? Gimana, Kakak Dian? Ya, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk nilai-nilai yang harmonis, kita ada beberapa kode etik ya, Kak, ya. Nah, Pak Lurah ini nih tidak membina hubungan baik dengan lingkungan dan tidak menghargai keputusan dari warganya, Kak. Jadi, Pak Lurah ini bisa dibilang dia itu tidak menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Karena pada video tersebut itu digambarkan bahwa Pak Lurah itu tidak menghargai salah satu warga yang sedang tidak memberikan persetujuannya gitu untuk rumahnya itu dijadikan lahan pembangunan real estate gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu juga mengenai kode etik membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tadi seperti yang kita lihat di video, pada saat Pak Lurah ini melakukan kerjasama dengan pihak lain, itu tidak ada musyawarah dan mufakat sebelumnya dengan warga. Jadi Pak Lurah ini mengambil keputusan itu sendiri. Jadi tanpa melibatkan dari warganya. Sehingga warga itu tidak ada yang menghormati Pak Lurah sebagai pimpinan. Mungkin kalau dari saya itu, Kak. Oke, berarti 2 dari 3 ya, Kakak Iya. Dian ya? Oke, kalau gitu solusinya apa ya Kakak Dian ya? Kira-kira yang bisa ditawarkan gitu, supaya nggak kejadian lagi nih kayak gini. Kalau menurut saya, Kak, solusinya ini seharusnya tuh Pak Lurah ini bisa membina hubungan yang baik. Dan itu ternyata tidak hanya membina hubungan baik dengan warga ya, Kak, karena ternyata kan dari segi rumah tangganya pun sepertinya itu juga tidak baik ya hubungannya ya. Jadi sebelum dia membina hubungan baik itu ke orang atau masyarakat luar, dia sebaiknya itu membina hubungan baik dulu dengan rumah tangganya. Jadi ada komunikasi dua arah. Kemudian yang selanjutnya itu Pak Lurah ini harusnya ini dia bersikap toleran dan dia netral, Kak, dalam memberikan pelayanan. Apalagi kan kita tahu ya Lurah ini kan sebagai pejabat negara ya. Seharusnya ini kan Pak Lurah ini bisa mengayomi warga-warganya. Nah, sedangkan dalam video tersebut ini tidak muncul gitu, Kak. Baik. Jadi malah menimbulkan suasana yang nggak harmonis ya? Iya, karena Oknum apalagi Pak kan Yayat ini. dia ini ngambil keputusan ini sendiri ya, Kak, ya, tanpa ada musyawarah sebelumnya ya. Jadi sebaiknya sih Pak Lurah ini harusnya sebelum dia mengambil keputusan ini dirembukkan dulu dengan yang lain seperti itu, Kak. Oke, setuju. Lanjut ya. Kamu harus pergi dari sini. Aku selalu ngandelin kamu ya, Nak. Dari dulu sampai sekarang juga aku percaya.
kamu bakal ngelindungin aku. Emangnya kamu berani bawa aku? El, aku nggak bisa lagi, El. Harusnya kamu bisa ngertiin posisi aku. Posisi? Kamu ngerti nggak posisiku? Hah? Aku janda ditinggal mati suami. Aku sendiri. Cuma ini yang aku punya. Kamu punya istri, anak, dan ini jabatan. Si munafik kamu. Ini surat-surat yang kamu mau. Udah sendiri. Baik, kita masuk ke nilai yang kelima ya. Tadi setelah harmonis, sekarang masuk ke loyal. Gimana kalau dari segi loyal, Mas Ilham? Oke, Kak. Jadi dari segi loyal, ada dua yang dilanggar, yang dari Pak Lurah itu sendiri. Yang pertama, dia melanggar tentang memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Jadi yang untuk poin ini dia langgar itu, dia mengutamakan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Lurah ini ingkar janji serta tidak memegang teguh ideologi Pancasila dan telah melakukan tindakan semena-mena mengusir warganya. Nah, kemudian yang poin kedua tadi itu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Jadi di sini yang dia langgar yaitu Pak Lurah ini tidak menjaga nama baik ASN, nama instansi, dan negara yang telah melanggar PP nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan, di mana Pak Lurah ini melakukan perselingkuhan dengan seorang janda itu. Baik, jadi solusinya apa tuh, Mas Ilham, yang kira-kira bisa ditawarkan ke Pak Lurah? Oke, Kak. Jadi untuk loyal ini, solusinya yang bisa saya sampaikan yang pertama, Pak Lurah sebaiknya menjaga kesetiaan dan menerapannya dapat dimulai dari keluarganya itu sendiri. Kemudian menjaga kepercayaan serta tidak ingkar janji kepada orang yang sekitar. Kemudian harus menjaga nama baik ASN itu sendiri. Kemudian menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya, kemudian memegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang, dan setia kepada NKRI. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, Kak Grace. Silakan. Baik, Kakak Ilham. Jadi dimulai dari keluarga ya, sampai loyal terhadap NKRI. Iya, Kak. Oke, selanjutnya. Di sini tanggalnya sudah jelas, Pak. Kapan buldosernya masuk ke kampung ini? Dan surat ini juga sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Kok cepat sekali ya, Mas? Pak Lurah tahu sendirilah. Rencana Pak Jaya itu kan udah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dibuatnya besok. Selanjutnya nilai yang keenam, A lagi, adaptif. Gimana Kakak Betty melihatnya dari nilai ini? Baik, Kak Grace, terima kasih. Dari video yang kita lihat bersama,
dalam nilai berakhlak ini adaptif ya Kak. Kode etik yang dilanggar ini ada yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dilihat dari video itu, Pak Lurah tidak mampu menyesuaikan diri dengan masalah yang mengancam desanya, gitu Kak. Jadi saat masa jabatannya ini, Pak Lurah ini tidak mampu menyesuaikan diri, padahal warga sekitar ini membutuhkan perubahan gitu Kak. Justru Pak Lurah ini malah menambah suatu masalah yang ada di desanya. Seperti itu Kak Grace. Baik, jadi 1 dari 3 ya yang bertentangan Kak. pada poin yang adaptif. Jadi solusinya apa dong, Kak Betty? Ya, jadi kalau menurut saya ya Kak, sebagai pelayan publik atau ASN ini, Pak Lurah itu seharusnya mampu untuk segera gitu kan menyesuaikan diri terhadap situasi lingkungan yang terjadi di sekitarnya gitu tanpa mencari popularitas. Dan yang kedua itu mampu menghandle permasalahan yang terjadi di desanya. Itu kan merupakan suatu tugas utama ya Kak, dengan berpikir cepat, tepat, efisien, guna untuk menangani masalah yang terjadi baik dengan meminta pendapat dari tokoh masyarakat yang berpengalaman maupun dengan mengadakan musyawarah bersama dengan warga desanya. Mungkin seperti itu Kak Grace, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Betty. Terakhir nih. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya, dan sukses tahun-tahun ke depan lah ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendiri lah, ya. Ya udah, oke. Kata Pak Jaya, jadi petani zaman sekarang ini serba susah, Pak. Hujan nggak datang-datang, bibit pada jelek, pupuk nggak selalu ada. Udah gitu, harga jual gabah saat ini murah banget, Pak. Silakan, Pak. Kak ya, huruf K ya, huruf K. Apa tuh? Kolaboratif. Kayaknya Kak Ana nih, udah siap nih dengan jawabannya, pendapatnya. Silakan Kak Ana. Iya, baik. Makasih Kak Grace. Kalau menurut saya, kalau di film Rumah Perkara ini memang ada kolaboratif yang dilanggar oleh Pak Lurah. Karena dari arti atau definisi kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergis. Sementara di dalam film tadi, di dalam film Rumah Perkara ini bisa kita lihat bahwa Pak Lurah tadinya seperti sudah disampaikan teman-teman tidak mengadakan musyawarah dengan warganya. Karena itu adalah suatu wujud kolaboratif. Untuk kode etik yang memang dilanggar, saya kira ada dua kode etik. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pak Lurah ini tidak menerapkan musyawarah dengan warga desa untuk menghadapi masalah atau mengambil keputusan. Lalu selain warga desa juga tidak ada regulasi-regulasi yang dilakukan oleh Pak Lurah, entah bersama tokoh masyarakat ataupun regulasi oleh pemerintah di atasnya gitu. Lalu untuk kode etik yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, di sini Pak Lurah nih jelas sekali tidak terbuka oleh warganya dalam bekerja sama si investor atau si Pak Jaya tadi ya. Dalam video ini digambarkan Pak Lurah menukarkan semua tanah warganya demi kepentingan pribadi untuk membalas budi investor yang sudah membantunya menjadikan seorang lurah. Mungkin kode etik yang dilanggar seperti itu sih Kak Grace dari segi kolaboratif. Baik. Kira-kira apa nih solusi yang ditawarkan Kak Ana? Kalau untuk solusinya, kalau menurut saya sih mungkin sebagai seorang ASN, harusnya Pak Lurah ini menampung aspirasi dan keluhan dari warga-warga setempat.
Ya, terus selain itu harus juga bermusyawarah nih dengan warganya, musyawarah mufakat untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah yang dihadapi oleh warganya. Jadi tidak merugikan pihak tertentu atau tidak merugikan warga. Jadi solusi ini dibuat untuk memang mensejahterakan, terus membuat kehidupan itu menjadi lebih baik, tidak hanya untuk kepentingan golongan, tapi harus untuk kepentingan rakyat dan warganya, terutama warga Pak Lurah tadi ya, yang tadi sudah kita lihat gitu Kak Grace. Baik, tepuk tangan dulu dong buat semua. Baik, terima kasih semuanya. Saya coba resumekan ya pesan yang bisa kita ambil dari film Rumah Perkara ini. Yang pertama, perilaku Pak Lurah ini sebetulnya sudah melanggar 7 nilai dasar ASN, di mana sebetulnya kode etik yang paling banyak dilanggar itu terdapat pada poin akuntabel. Karena memang kalau dari karakter dan perilaku si Pak Lurah ini, yang paling menonjol itu yang saya lihat adalah kurangnya integritas beliau sebagai pejabat pelayan publik. Lalu yang kedua, integritas itu sendiri sebenarnya dimulai dari keluarga ya. Unit terkecil dalam suatu masyarakat itu kan keluarga. Baru bisa menjadi budaya nantinya di lingkungan pekerjaan. Dan terakhir, pesan untuk kita semua ya, termasuk saya di sini, adalah sebagai ASN, baik sekarang, nanti, atau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yaitu nilai-nilai dasar dari ASN atau berakhlak itu sendiri harusnya bukan hanya jadi jargon ya, tapi harus mengakar dan membudaya sehingga nantinya tidak akan ada lagi Pak Lurah yang berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak. Yang Kak. ASN berakhlak, bangga, melayani bangsa. bangsa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.